Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah adalah sosok mulia yang dikenal dengan akhlaknya yang luhur. Beliau sangat mencintai umatnya, bahkan hingga akhir hayatnya. Beliau senantiasa berdoa agar umatnya terhindar dari siksa neraka. Terkadang, beliau bahkan menangis ketika mendengar pengakuan dosa umatnya. Tangisan tersebut begitu menggetarkan, sampai-sampai malaikat terganggu dalam zikir mereka dan gemetarlah arsy. Apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Siapakah orang yang memicu tangisan beliau? Jawabannya ada dalam video ini, saksikan sampai tuntas. Suatu ketika, Rasulullah sedang berkeliling Ka'bah. Di antara keramaian, terdengarlah suara seseorang yang berkata, "Dia yang mulia, dia yang mulia." Orang itu kemudian berhenti di salah satu sudut Ka'bah, terus melantunkan zikir. "Ya yang mulia, ya yang mulia." Rasulullah pun ikut meresapi zikir yang diucapkan, merasa sedih karena merasa dilecehkan. Ketika orang itu berhenti dan memandang ke belakang, ia melihat sosok yang gagah dan tampan, tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai orang tampan, apakah Anda sengaja memolok-olok saya? Saya ini orang Arab Badui. Kalau bukan karena kegagahan dan kecantikan Anda, saya akan melaporkan Anda kepada Muhammad Rasulullah, kekasihku." Mendengar perkataan itu, Rasulullah bertanya pada orang itu apakah ia bisa mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab tersebut ternyata belum pernah bertemu Rasulullah, sehingga tidak mengenal beliau. Rasulullah pun bertanya bagaimana mereka bisa percaya pada Rasul mereka tanpa melihatnya. Orang itu menjawab, "Saya sungguh percaya akan kenabiannya, meskipun saya belum melihatnya." Kemudian ia menegaskan, "Saya yakin pada risalahnya, meskipun belum pernah bersamanya." Akhirnya, Rasulullah mengungkapkan bahwa dirinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang ingkar. Mendengar itu, orang Arab itu terkejut. Ia bersiap untuk mencium kaki Nabi, namun Rasulullah menariknya, menjelaskan bahwa Nabi diutus untuk menyampaikan pesan bukan untuk dihormati dengan cara seperti itu. Rasulullah diutus untuk membawa kabar gembira bagi orang yang beriman dan peringatan bagi yang mengingkarinya. Pada saat itu, malaikat Jibril pun turun dan memberitahu bahwa orang Arab tersebut akan dihisab di padang mahsyar kelak. Setiap tindakannya, sekecil apapun, akan dijadikan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang Arab diminta untuk tidak terlalu terpukau dengan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas, orang Arab berkata, "Demi kemuliaan dan keagungan Tuhan, jika Tuhan akan menilai amal hamba, maka hamba juga akan menilainya." Ketika ditanya apa yang akan dia nilai dari Tuhan, orang Arab Badui itu menjawab, "Jika Tuhan menilai dosa-dosa hamba, maka hamba akan memandang kebesaran ampunannya. Jika dia menilai kesalahan hamba, maka hamba akan mengingat luasnya rahmatnya. Jika dia menilai ketamakan hamba, maka hamba akan memikirkan kemurahannya." Rasulullah mendengar ini, tidak tahan dan menangis karena kata-kata orang Arab itu begitu benar. Air matanya membasahi janggutnya. Melihat ini, malaikat Jibril turun dan meminta Rasulullah untuk berhenti menangis. Pasalnya, para malaikat penjaga arsy terganggu dalam melantunkan tasbih dan tahmid sehingga arsy bergetar. Jibril juga memberitahu bahwa dosa-dosa orang Arab Badui itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menghitung kesalahannya, malah dia akan menjadi penghuni surga, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita ini, orang Badui itu sangat gembira dan tak dapat menahan kesan yang begitu mendalam. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan kelalaian, namun Allah dengan kebesarannya selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Manusia yang berdosa mendapat kasih sayang dan penampunan yang luar biasa dari Rabb yang Maha Agung yang Maha Penampun. Sebagai hamba, kita juga seharusnya mudah memaafkan. Sifat Maha Penampun Allah tercermin dalam sebuah hadis. "Wahai anak Adam, selama kalian berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan memberikan ampunan kepada kalian atas semua dosa kalian, tanpa mempermasalahkannya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian atas semua dosa tersebut, tanpa ragu. Wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa sebanyak bumi, kemudian kalian datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu pun, pasti aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sebanyak bumi." Nah, sahabat beriman, itulah kenapa Rasulullah menangis yang mengguncang arsy.
Beliau menangis mendengar perkataan seorang Arab Badui tentang kebesaran pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah begitu luas. Karena itu, sebagai manusia, kita harus percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, pasti ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran, Surah An-Nisa ayat 110. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.